was a bit like, They forgot the route. Parker, you remember that? 17. Even if I hurt myself, I can get myself down and... Hai semuanya, balik lagi di channel Rekap Film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Frozen. Ini bukan film tentang Anna Elsa dan Olaf membuat bola salju ya, melainkan film rilisan tahun 2010 karya sutradara Adam Green. Filmnya menceritakan tentang 3 orang yang terjebak di sebuah kereta gantung saat akan melakukan kegiatan ski es di sebuah gunung. Mereka lalu harus bertahan hidup di tengah dinginnya udara gunung dan ancaman-ancaman lainnya di alam liar. Bagaimana keseruannya? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja keseruannya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang, yaitu Parker dan Danny yang merupakan sepasang kekasih, serta Joe, sahabat dari Danny. Mereka bertiga sedang menjalani liburan di Gunung Holliston untuk melakukan olahraga ski es. Di satu momen, Danny dan Joe meminta Parker untuk merayu penjaga loket masuk kereta gantung, dengan tujuan agar mereka bisa mendapat diskon. Parker tentu awalnya menolak, namun Danny dan Joe terus membujuknya, sehingga Parker pada akhirnya menurut. Parker kemudian pergi ke loket kereta gantung, di sana ia bicara dengan penjaga loket, bernama Jason. Sesuai rencananya, Parker mulai berusaha merayu Jason, agar bisa mendapat potongan harga. Sambil menunggu Parker dengan urusannya, Danny dan Joe pun mulai mengobrol, dan di sini diketahui kalau Danny dan Joe ternyata sudah sering melakukan olahraga ski es di alam terbuka seperti ini, berbeda dengan Parker yang baru pertama kali melakukannya. Singkat cerita, Parker berhasil merayu Jason sang penjaga loket, sehingga mereka bertiga bisa menaiki kereta gantung dengan harga murah. Mereka bertiga pun mulai menaiki kereta gantung menuju puncak Gunung Holliston. Di sini, terlihat kalau Joe kurang menyukai Parker, terlebih karena Parker adalah seorang perokok. Walau demikian Danny selalu berusaha mencairkan suasana di antara mereka. Tell me, when are you gonna get to make my life suck? Whoa! Ed, weird. She was all like, Tak berapa lama, kereta gantung sempat berhenti karena sebuah error, yang membuat Parker sedikit ketakutan. Namun beberapa saat kemudian untungnya keretanya bisa kembali berjalan. What do you want now? All right, Made that statistic up. Yeah, and statistics don't work. Kemudian, sesampainya di atas Gunung Holliston, mereka bertiga langsung berusaha meluncur ke bawah. Pada momen ini, Joe yang kelamaan menjomblo bertemu seorang perempuan bernama Shannon, tapi ternyata Shannon sudah ada pawangnya, sehingga Joe tak bisa mendekatinya lebih jauh. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya meluncur ke bawah. Joe yang pro meluncur lebih dulu, sedangkan Danny harus meluncur pelan karena mesti membantu Parker yang masih newbie dalam hal ini. Selesai itu, mereka bertiga istirahat di sebuah kafetaria. Di momen ini Joe berkata pada Danny, kalau kegiatan ski es mereka kali ini kurang seru karena keberadaan Parker yang newbie. Parker yang mendengar hal ini sedikit sedih, ia pun meminta maaf dan berkata tak akan ikut meluncur di sesi kedua. Namun, Joe dan Danny menjelaskan kalau apa yang Parker dengar tadi hanya salah paham, dan mereka tetap mengajak Parker meluncur di sesi kedua. Sebelum meluncur lagi, Joe sempat kembali bertemu dengan Shannon. Di momen ini Shannon meminta maaf karena sebelumnya Joe diperlakukan kasar oleh pacarnya. Karena Shannon nampak tertarik pada Joe juga, mereka berdua pun akhirnya bertukar nomor telepon. Sesudah itu, Parker, Danny, dan Joe kembali bertemu dengan Jason si penjaga loket. Pada momen ini, Jason melarang mereka bertiga naik ke kereta gantung karena arena ski es di Gunung Holliston akan segera tutup. Tapi Danny dan Joe yang belum puas dengan ski es mereka hari ini lantas membujuk Jason. Sebenarnya Jason enggan memberi izin karena cuaca mulai memburuk, tapi Danny menjanjikannya bayaran $100, sehingga Jason pun mengizinkan mereka bertiga naik. Do you remember the numbers I told you? Seriously, for $100, for the guy. Parker, you remember that? 786. Tak lama kemudian, Jason yang sedang menunggu Parker, Danny, dan Joe meluncur kembali ke bawah, tiba-tiba saja didatangi oleh rekan kerjanya, yang bernama Mark. Di sini, Mark memberitahu kalau Jason diminta datang ke kantor untuk menemui atasannya. Alhasil Mark pun mengambil alih tugas Jason menunggu. Dan sebelum pergi Jason juga sudah memberitahu Mark kalau masih ada 3 orang terakhir di atas gunung. Jadi Mark harus menunggu mereka turun kembali sebelum menutup area kereta gantung.
Sementara di atas, Parker, Danny, dan Joe masih dalam perjalanan ke puncak, tapi mereka kemudian melihat 3 orang yang bermain ski es dan meluncur ke bawah. Tak lama 3 orang yang meluncur itu pun sudah sampai bawah. Mark di sini mengira kalau 3 orang tersebut adalah 3 orang yang Jason maksud, sehingga Mark pun mematikan mesin kereta gantung, lalu menutup area masuk ke atas Gunung Holyston. Kembali ke atas, Parker, Danny, dan Joe pun kaget tiba-tiba saja kereta gantungnya berhenti berjalan. Awalnya mereka tak panik, karena merasa ini hanya gangguan teknis, seperti yang terjadi siang tadi. Burning would be the worst way to go. Well, it'd be worse than being eaten, I think. It's attacked from below, never sees it coming. That's easy. Sarlacc pit. Tetapi, sudah agak lama menunggu, kereta gantung tak kunjung kembali menyala. Mereka bertiga berusaha tidak panik, dengan terus mengobrol satu sama lain, membahas apapun yang mereka bisa bahas. Tapi tiba-tiba saja semua lampu di area itu mati, sehingga mereka pun merasa kalau mereka sudah ditinggalkan. Parker lalu mulai panik di momen ini, tapi Danny berusaha menenangkannya. Danny pun mulai memikirkan bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Awalnya Danny ingin melompat langsung ke bawah, tapi jarak ke bawah terlalu tinggi, sehingga itu terlalu berisiko. Kondisi kian buruk, saat suhu semakin mendingin, cuaca memburuk, dan Parker ingat kalau Jason sebelumnya memberitahu, jika Gunung Holyston akan tutup mulai besok, dan baru akan buka kembali minggu depan, yang artinya mereka bisa terjebak di sana sampai 1 minggu ke depan. I have to be wicked. Help! Somebody help us! And they're not open again till Friday. Beberapa jam berlalu, mereka bertiga melihat mobil pembersih salju melintas tepat di bawah mereka. Parker, Danny, dan Joe pun sekuat tenaga berteriak, tapi si sopir tak bisa mendengar karena cuaca buruk di luar. Joe dan Danny bahkan berusaha melempar sesuatu ke mobil itu, tapi sayang sekali itu tak membantu. Dan akhirnya mobil itu pergi begitu saja tanpa melihat keberadaan mereka bertiga. Semakin lama di atas sana, mereka bertiga mulai terkena gejala frostbite, atau radang dingin. Parker pun mulai menangis karena merasa mereka bisa saja mati di sana. Terlebih keadaan terus memburuk tiap menitnya. Karena tak ada opsi lain, Danny pun bersikeras akan melompat ke bawah, tapi Joe melarangnya karena itu terlalu berbahaya. Parker juga menahan Danny, tapi Danny bersikeras ini mungkin satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Akhirnya Danny pun melompat, tapi karena tumpuannya buruk, kedua kaki Danny patah sehingga ia tak bisa berdiri bahkan bergerak. It's really bad, they're broken! Oh my God! Can you move? Joe dan Parker yang masih di atas pun memberikan Danny bantuan, yaitu sebuah syal untuk membebat lukanya agar menghentikan pendarahan. Melihat sahabat dekatnya kesusahan, Joe mengatakan kalau ia akan memanjat kabel kereta gantung untuk menjangkau tiang penyangga, lalu turun menggunakan tangga dari sana. Tapi Danny mengatakan jika itu bahaya, dan Joe bisa jatuh juga, terlebih ia tahu kalau Joe memiliki tangan yang lemah. Tak lama, suara serigala mulai mendekat dan membuat Danny yang ada di bawah panik. Alhasil pada akhirnya Joe pun mau tak mau menjalankan idenya, yaitu memanjat kabel kereta gantung. Ini tak mudah, karena besi penyangganya licin, tapi Joe dengan dibantu Parker terus mencoba. Sementara di bawah, seekor serigala sudah mendatangi Danny, tapi Parker untungnya bisa mengusirnya. Di atas, tanpa menunggu waktu lagi Joe langsung memanjat kabel kereta gantung, tapi belum jauh ia bergerak, kabel-kabel itu ternyata sangat tajam, bahkan meski memakai sarung tangan, itu tetap melukai tangan Joe. Beberapa saat kemudian, Joe yang ragu akhirnya memutuskan kembali dan tak melanjutkan idenya. Saat kembali ke kereta gantung, Joe meminta Parker tak melihat ke bawah, karena ternyata di bawah Danny sedang diserang segerombolan serigala. Danny pun pada akhirnya tewas usai jadi makan malam para serigala. Sementara Parker sangat histeris begitu melihat kekasihnya tewas mengenaskan. Sama halnya juga dengan Joe yang sangat terpukul, melihat kondisi sahabatnya itu. Sesudah kematian Danny, Parker dan Joe masih sangat shock. Joe yang emosional bahkan kemudian malah menyalahkan Parker atas kematian sahabatnya itu, dan ini membuat Parker tentunya sangat sedih, padahal tadi ia juga sudah berusaha menahan Danny untuk tidak melompat. Bukan hanya itu,
Joe lalu juga memarahi Parker yang menurutnya jadi biang kerok atas semua kondisi buruk yang Joe dan Danny alami di sini. Parker tentunya hanya bisa menangis dan meminta maaf. Untungnya Joe cepat sadar dan mengatakan kalau saat ini ia hanya sedang kalut dengan kondisi yang ada. He's not coming back. He's gone. I'm not trying to force yourself into Malam itu, Parker dan Joe bingung harus melakukan apa agar bisa keluar dari situasi buruk tersebut. Sepanjang malam, mereka pun hanya membicarakan hal random, termasuk kemungkinan mereka juga akan tewas menyusul Danny. I liked her, but I forgot about her. Hungry. Like, go to someone's house and have them say, "Here." Kemudian, pagi pun akhirnya datang, sinar matahari mulai membuat udara terasa hangat, dan benar hari itu ternyata Gunung Holliston tutup sehingga meski hari cerah, tak ada siapapun yang datang ke sana. Parker yang bangun dari tidur, mendapati tangannya membeku menempel pada besi. Ia pun menarik paksa agar bisa terlepas meski hal itu memberi luka serius pada telapak tangannya. Tak lama, Joe juga terbangun dari tidurnya dan mendapati hari sudah terang. Ia juga melihat kondisi Parker yang terserang radang dingin semakin parah. Joe di sini berusaha optimis, bahwa hari itu pasti akan ada orang yang datang ke sana, barang sekedar memperbaiki sesuatu. Sehingga Joe pun meminta Parker menunggu beberapa jam lagi, sambil mencari ide lain untuk turun dari sana. Beberapa jam berlalu, tak ada seorang pun yang muncul, sementara hari mulai menjelang siang. Untuk menghabiskan waktu, Parker dan Joe kembali mengobrol, mereka membahas banyak hal dari mulai kisah masa lalu Joe dan Danny, hingga soal kisah asmara Joe yang sulit sekali mendapat seorang pacar, karena di masa lalu ia pernah diselingkuhi oleh mantan pacar yang sangat ia sayangi. I kept seeing her like this fraternity douchebag. That's messed up. He just beat the shit out of this guy. Parker yang simpati pun berharap saat mereka mampu kembali dengan selamat nanti, Joe bisa jadian dengan Shannon, gadis yang Joe temui kemarin saat bermain ski. Crying like a total pussy. Who I was gonna marry. So you had to sit with him? Yeah, for a whole week. Mrs. Schifrin. So Mrs. Schifrin. Setelah obrolan itu, semangat Joe untuk selamat hidup-hidup kembali menyala, ia pun dengan dibantu Parker berusaha kembali merambat menyeberangi kabel kereta gantung. Di momen ini, karena sebuah bau terlepas, kursi kereta gantung yang dinaiki Parker hampir saja jatuh. Untungnya Joe sudah bergantung lebih dulu di kabel sehingga beban kursinya berkurang. Joe lalu terus bergantung di kabel bergerak merambat, lalu akhirnya ia pun sampai di kursi kereta gantung lain. Beristirahat sejenak, Joe yang melihat ada kawanan serigala di bawah, meminta Parker melemparkan tongkat skinya ke bawah, yang nantinya akan digunakan Joe melawan para serigala itu saat sudah berhasil turun dari sana. Parker menurut, dan ia langsung melemparkan tongkat ski milik Joe ke bawah. Sesudah itu, Joe melanjutkan perjalanannya merambat di kabel kereta gantung untuk sampai ke tiang penyangga. Sambil menahan rasa sakit di tangannya, Joe pada akhirnya sampai di tiang penyangga itu, dan ia pun bisa turun dengan aman menggunakan tangga di sana. Tetapi baru saja turun, Joe langsung diserang seekor serigala, tapi untungnya sebelum ia tewas, Joe berhasil meraih tongkat skinya dan langsung menyerang balik kawanan serigala itu. Usai berhasil selamat, Joe langsung meluncur ke bawah untuk memanggil bantuan. Namun di belakang ternyata kawanan serigala yang lapar masih terus mengejarnya. Setelah Joe pergi, yang bisa Parker lakukan hanya menunggu dan berharap Joe bisa selamat untuk memanggil bantuan. Tetapi, seharian berlalu tak ada orang yang datang. Bahkan sampai keesokan harinya, Parker masih belum juga mendapat tanda-tanda bantuan akan datang.
Tak mau mati kedinginan di sana. Parker awalnya berusaha melompat mengikuti jejak Danny, tapi baru saja akan melompat, baut kursinya terlepas. Tapi hal ini justru malah memudahkan Parker, karena kini jarak antara ia dengan tanah tak terlalu jauh, sehingga Parker bisa melompat tanpa mengalami luka serius, meski kakinya juga sempat tertimpa besi. Saat sampai di bawah, Parker dengan sisa tenaganya langsung merangkak ke bawah untuk mencari bantuan. Suasana di sana sangat sepi tapi Parker terus berjalan menuruni area perbukitan tersebut. Sampai di satu titik, Parker melihat sosok Joe yang sayang sekali ternyata sudah tewas jadi makanan serigala. Hal inilah yang ternyata jadi penyebab Joe tak kunjung kembali, meski tadi sudah berhasil turun dengan aman. Di momen ini, Parker bahkan sebenarnya bertemu dengan para serigala itu, tapi beruntung para serigala itu masih dalam keadaan kenyang, sehingga mereka tak menyerang Parker. Terus bergerak turun, Parker akhirnya bertemu jalan raya, sebuah mobil lalu melintas tapi sayang mobil itu tak melihat keberadaan Parker. Karena sudah tak kuat, Parker pun pada akhirnya tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Untungnya, tak lama kemudian ada mobil lain yang melintas, dan kali ini mobil itu melihat keberadaan Parker. Seketika mobil itu pun berhenti, dan si pengendara pun langsung menyelamatkan Parker. Pada akhirnya Parker pun dibawa menuju rumah sakit, ia jadi satu-satunya orang yang selamat di insiden ini, dan setelah itu film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul Frozen. Sebuah film thriller survival yang sangat menarik, karena konflik dan masalahnya justru berasal dari hal yang sekilas terlihat tak berbahaya, tapi justru bisa berujung masalah yang serius, bahkan sampai memakan korban. Walaupun plot ceritanya simpel, tapi film ini tetap asik untuk ditonton. Gue sendiri bisa kasih film Frozen ini nilai 6/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, masukan, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.